Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mencoba untuk berliterasi, sahabat Beragam Literasi Channel, kaitan dengan NIP, PNS, dan P3K yang masih belum menunjukkan perkembangan atau progres yang signifikan, oleh karena beberapa hal ternyata yang menjadi penyebabnya. Jadi patut diketahui oleh Bapak dan Ibu bahwa ternyata penerbitan daripada SK PNS dan NI, SK NIP, PNS dan NI P3K ternyata dipengaruhi oleh usulan, ya. Pertimbangan teknisnya adalah usulan yang diberikan oleh lembaga atau instansi masing-masing. Artinya bahwa semakin cepat usulan itu dengan data berbasis digital diusulkan, maka tes daripada keluarnya NIP dan NI itu menjadi lebih cepat. Hari ini kita sampaikan data yang mengacu kepada halaman jpnn.com, ya, dari jpnn.com, bahwa para guru honorer yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 makin galau, ya. Hal ini terjadi tentunya karena perkembangan daripada keluarnya NIP P3K guru, ya, yang sudah ditetapkan tidak berubah signifikan sejak Januari, ya. Mengapa hal itu terjadi? Tentu ini disebabkan oleh beberapa hal seperti yang disampaikan di awal tadi. Sebelum kita lanjutkan, mohon kiranya bantuan Bapak Ibu untuk bisa subscribe, like, dan komen untuk perkembangan channel ini. Para guru honorer tentu heran apa sebenarnya yang terjadi dengan proses penetapan NIP P3K ini. Sementara persyaratan terkait dengan SPTJM, ya, surat pertanggungjawaban mutlak itu sudah dihapuskan sebagai syarat untuk keluarnya NIP. Ya, lalu kemudian ada informasi penting dari Karohumas Badan Kepegawaian Negara BKN Satya Pratama terkait dengan progres NIP yang tidak signifikan itu, ya. Karohumas Badan Kepegawaian Negara BKN, ya Allah, sampai hari ini diperoleh sebuah data bahwa perkembangan atau progres daripada keluarnya NIP masih menunjukkan tanda-tanda yang belum berkembang secara signifikan karena angka yang tidak terlalu cepat berkembang. Artinya bahwa masih banyak CPNS, masih ada P3K yang belum menerima NIP. Tentu ini sesuatu yang merisaukan bagi Bapak dan Ibu yang telah lulus menjadi CPNS dan P3K, oleh karena waktu yang sudah berlalu begitu lamanya. Namun demikian, kenapa hal itu terjadi? Mari kita coba untuk mendapatkan informasinya, bahwa terkait dengan belum keluarnya NIP, menurut Karohumas Badan Kepegawaian Negara BKN Satya Pratama mengimbau agar guru honorer tetap tenang karena proses penetapan NIP P3K guru tahap 1 dan 2 masih tengah berjalan. Menurut beliau bahwa cepat tidaknya terbit NIP P3K tergantung dari usulan pejabat pembina kepegawaian. Ini artinya bahwa semakin cepat pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi memproses NIP daripada pegawai, maka NIP itu akan lebih cepat keluar. Ini demikian dari BKN. Begitu PPK instansi pusat maupun daerah, pejabat pembina kepegawaian instansi pusat maupun daerah mengajukan usulan penetapan NIP P3K, maka BKN akan langsung menggarapnya. Demikian kata Satya kepada jpnn.com, ya. Soal pertimbangan teknis atau pertek yang ramai dibahas guru honorer di Jawa Barat, ucap beliau,
Sebagai penyebab lambatnya NIP P3K terbit, Satya menegaskan tidak seperti itu, sebab Pertek terbit setelah diusulkan BPK, diusulkan oleh BPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Meskipun begitu, Satya mengatakan akan mengecek apakah BKD provinsi atau kota di Kabupaten di Jawa Barat sudah mengajukan penerbitan NIP guru ke BKN atau belum. Prinsipnya, Pertek bukan masalah, itu syarat penerbitan NIP dan pengangkatan P3K, ucapnya. Dia melanjutkan, Satya melanjutkan bahwa jajaran BKN memegang prinsip first come first served, ya, yang datang duluan itu yang dilayani. Jadi daerah yang mengusulkan lebih dahulu mendapatkan pelayanan yang lebih awal, ya, terkait dengan penerbitan NIP CPNS dan NIP P3K. Prosesnya kalau Satya tidak lama, dengan syarat dokumen-dokumen dalam bentuk digital sudah lengkap. Instansi harus menerbitkan SK selambat-lambatnya 30 hari setelah terbit Perteknya. Satya pun mengimbau agar seluruh guru honorer maupun CPNS tidak risau bila NIP belum terbit. Kalau memang sudah lulus seleksi dan diumumkan resmi oleh instansi serta diusulkan oleh instansi, maka NIP CPNS dan NIP P3K akan terbit berdasarkan Pertek. Ya. Selanjutnya, selambat-lambatnya selama 30 hari pasca terbitnya Pertek, instansi harus menerbitkan SK, ucapnya. Ya. Kalau memang sudah lulus seleksi dan diumumkan resmi telah oleh instansi serta diusulkan oleh instansi, NIP CPNS dan NIP P3K akan terbit berdasarkan Pertek. Selanjutnya, selambat-lambatnya setelah 30 hari pasca terbitnya Pertek, instansi harus menerbitkan SK, ucapnya. Dia kalau sudah sampai tahap ini pasti diangkat. Demikian informasi terkait dengan NIP dan CPNS dan NIP P3K dilansir dari jpnn.com. Demikian informasi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.